إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ada yang perlu saya bahas dalam kesempatan ini, yaitu tentang sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya. Nabi bersabda SAW, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Yang pertama akan diputuskan oleh Allah di hari kiamat berkaitan dengan masalah darah. Masalah darah ini masalah besar. Masalah membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin. Ini masalah besar. Dosa besar yang paling besar. Paling besar dosa. Setelah syirik, meninggalkan sholat, dosa paling besar. Kemudian membunuh jiwa manusia. Nyawa seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Untuk perhatikan tuh, nyawa seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Bahkan dunia ini seluruhnya, seisinya ini hancur, itu lebih ringan dosanya dibandingkan membunuh seorang muslim. Nabi bersabda SAW, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi enggak boleh orang sembarangan menumpahkan darah, membunuh seorang muslim, siapa saja dia orangnya. Apakah dia seorang petugas, dia preman, dia atasan, dia polisi, dia tentara, atau apa saja, enggak boleh sekali-kali menumpahkan darah seorang muslim. Enggak boleh membunuh seorang muslim. Ini dosa besar yang paling besar. Yang pertama dihisab dari kiamat masalah ini. Dan Islam datang diantaranya sebagai rahmat bagi umat manusia. Yang biasa orang-orang Arab itu menumpahkan darah, di stop oleh Islam. Enggak boleh menumpahkan darah. Sampai Nabi bersabda SAW, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Lenyapnya dunia lebih ringan nilainya di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi hancurnya dunia lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Dalam hadis yang lain dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin dosanya lebih besar di sisi Allah daripada hancurnya dunia. Jadi dunia ini hancur itu lebih ringan dibandingkan seorang muslim dibunuh. Jadi antum perhatikan tuh, satu muslim itu besar nyawanya di hadapan Allah. Oke, nggak boleh orang tumpahkan darah seorang muslim. Itu satu. Apalagi yang dibunuh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 6 orang, 7 orang, atau bahkan banyak lagi kaum muslimin dibunuh. Nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh. Dan ini berat. Orang-orang yang membunuhnya berat. Yang menyuruh untuk membunuh juga berat. Dia tidak akan bahagia hidupnya. Perhatikan, nggak akan bahagia. Dan di akhirat akan itu. Dan taubatnya juga berat. Dalam berapa hadis, ada 3 hadis yang sahih, tidak diterima taubatnya orang yang membunuh seorang muslim. Berat hukumannya. Tapi jumhur ulama mengatakan diterima dengan keumuman ayat Al-Quran. Tapi hadisnya nanti saya bacakan. Bahkan Nabi pernah tawaf. Artinya Nabi SAW ketika tawaf di Ka'bah, beliau mengatakan kepada Ka'bah, ma atyabaki wa atyaba rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki, waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki malihi wa damihi wa irdih. Betapa bagusnya engkau wahai Ka'bah, betapa indahnya engkau,
betapa harum aromamu, betapa besar nilai dan kehormatanmu. Namun demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar kehormatannya dibanding kehormatanmu. Bab kehormatan muslim itu ada 3. Pertama hartanya, yang kedua darahnya, yang ketiga adalah kehormatannya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar, diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas, dan disahihkan, dihasankan oleh Syalbani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-7. Kemudian juga dari sahabat Ibnu Umar juga ada perkataan demikian. Artinya Nabi menyebutkan bahwa kehormatan atau kemuliaan darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Ini yang bersabda Rasulullah SAW, kemudian disebutkan juga oleh dari sahabat Ibnu Umar. Makanya orang yang membunuh seorang muslim, dia nggak akan mengalami ketenangan, sempit hidupnya dia. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seorang hamba yang beriman senantiasa berada dalam keapangan agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Artinya dia tetap mendapatkan kelapangan dalam agamanya, ketenangan, kebahagiaan dalam agamanya selama dia nggak menumpahkan darah seorang muslim. Ketika dia menumpahkan darah seorang muslim, maka dia nggak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, nggak akan mengalami kebahagiaan. Orang yang membunuh seorang muslim nggak akan bahagia hidupnya, dia sampit. Dan itu bisa ditanyakan kepada orang-orang yang pernah membunuh, apakah dia di penjara atau yang lain, tanya pada dia nggak akan mengalami ketenangan. Satu nyawa yang dibunuh itu dia nggak akan mengalami ketenangan, karena akan dituntut sampai hari kiamat. Dia akan dituntut karena hak orang yang dibunuh itu 3. Yang pertama hak dia, yang pertama hak Allah, yang kedua hak dia, yang ketiga hak ahli waris. Hak Allah yaitu dia taubat kepada Allah. Hak yang dibunuh nggak bisa dia minta maaf, dia dibunuh, akan dituntut sampai hari kiamat. Yang ketiga hak ahli waris, dari keluarganya maafkan atau tidak dia. Ketika keluarganya maafkan, dia wajib untuk membayar diat 100 ekor unta. Bayar diat 100 ekor unta dia harus bayar kepada keluarganya, ahli warisnya. Ini ketentuan syariat. Semua ada hitungan dalam agama. Orang umpamanya memotong jari orang, ada diatnya. Berapa ekor unta? Hidung, ada, semua ada dalam Islam. Rinci disebutkan dalam surah Al-Maidah, dan dalam hadis Nabi disebutkan rinci. Jadi nggak sembarangan orang dalam Islam itu untuk melukai orang muslim lainnya, nggak boleh. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.